palpebra ini kita tutup ya, atau lagi tidur ya, misalnya seperti ini, maka membentuk garis ya, membentuk garis yang disebut prima palpebra ya. Kalau ditutup membentuk garis disebut prima palpebra. Nah, jadi organ mata ini ya terletak di capum orbital ya, terletak di capum orbital. Jadi dia melekat bola mata ya, meletaknya di capum orbital. Nah, kemudian kemudian di bagian ototnya lagi, bagian luar ya, ini ada musculus orbicularis oculi ya, yang mengelilingi daerah mata ya. Baik, dia nanti akan untuk organ palpebra ya. Oke, kemudian kalau palpebra ini kita buka ya, kita buka, nanti di bagian dalamnya akan terlihat konjungtiva ya, konjungtiva palpebra ya, konjungtiva palpebra ya. Kemudian nanti biasanya kalau di waktu kerja EGD atau koas ya, atau sekiranya nanti kalian harus bisa untuk membuka mata sendiri ya, bagian kelopak atas ya. Nah, itu harus bisa ya. Nah, jadi bisa buka mata sendiri maupun buka mata pasien ya. Nah, jadi kan kalian bisa lihat pakai cobblestone-nya ya, seperti itu ya. Itu harus kalian bisa buka ya. Jadi akan dibuka, akan terlihat konjungtiva palpebra ya, konjungtiva palpebra. Oke ya, seperti itu. Karena ada dua topik ya, jadi kalian ya selebihnya harus baca ya, baca lagi untuk atlasnya. Oke, jadi kalau mata sudah terbuka ya, terbuka ini ya, jadi mata itu dibagi menjadi 3 lapisan ya. Ada lapisan apa saja? fibrosa Ya, fibrosa, vaskular sama ya nervosa ya. Ya, jadinya bagian luar ya itu penyita fibrosa ya, terdiri dari sklera kornea dan sklera ya, yang di sini ya, yang kita bisa lihat ya, dari sklera ya sampai kornea. Jadi di bagian dalamnya yang vaskulosa, baru yang bagian iris ya, yang fibrosa yang vaskulosa maksudnya, iris koroid ya, ciliar body koroid ya, nanti ada di bagian dalam ya, yang ini ya, bagian dalam. Kemudian yang nervosa ya, bagian yang ini retina ya, bagian retina. Sebelum kita ini jadi mata ya, di mata itu kan ada fungsi sebagai selain refraksi, ada untuk penglihatan ya, ada juga terdapat otot-otot sebagai pergerakan bola mata ya, pergerakan bola mata ya. Di sini kita bisa lihat ya otot-otot bola mata ya. Jadi di bagian atas ada musculus ya, rectus superior ya, musculus rectus superior ya. Kemudian ini ada musculus lateral musculus rectus lateral media ini mata apa? Kanan kiri kiri apa? kiri Kiri ya. Kiri kan ini udah apa ini? lakrimal Ya, dukus lakrimal ya. bulan Ini kan tempat hidung kan nanti. oh ya media Otomatis kan ini ya, mata kiri ya. rectus media Oke ya. Jadi ini ada rectus media ya. Rectus Lateral. lateralis sama rectus superior ya, superior. Nanti juga ada musculus obliquus ya, obliquus superior sama obliquus inferior. inferior Nah, nanti untuk persarafannya ya,
Jadi ini ada persyaratannya untuk dari pergerakan bola mata ya. Ada persyaratan apa aja? Nervus 3, 4, 4, 6. Ya 3, 4, 6. 3 apa namanya? Oculomotoris. Oculomotorius. 4 Trochlearis. garis. 6 Abducens. ya, nama Abducens ya. Ya, jadi yang kalian tinggal ingat ya, pokoknya kalau yang muskulus nerve 4 trochlearis itu yang Obligus. mempersarati dari Obligus superior. ya superior ya, superior. Kalau yang 6 Abducens yang Lateral. Rectus. lateral ya, yang rectus lateral ya. Sisanya yang 3. 3, sisanya 3 ya, sisanya 3 yang oculomotorius dari yang rectus media ya, sisanya yang inferior ya, itu nervus 3 yang kalian ingetin aja ya. Pokoknya kalau yang nervus 6 Abducens yang ke lateral ya, yang trochlearis ke superior ya. Oke. Nah, kemudian selain itu ya, di bagian luar dari bola mata ya, kita bisa melihat ini ya, glandula lacrimalis ya. Jadi di sinilah tempat pengeluaran air mata ya, atau ya urun ya, atau lacrimalis ya bahasa medisnya ya. Nah, jadi di sini nanti glandula lacrimalisnya akan memiliki ini ya, ductus ya, nah, ductus lacrimal ya, ya, ductus ya, ductus tempat ini ya pengeluarannya ya, tempat pengeluarannya dari air mata ya, yang nantinya sesuai dengan gaya gravitasi ya akan membasahi dari Kornea. Bola mata. ya, bola mata ya, orbita ya, bola mata yang membasahi dari orbita ya. Nah, setelah itu air mata tersebut akan kemana? Ke kanalikul. Ya, ini ya ke kanalikuli ya. Jadi ada yang menonjol ya, menonjol di bagian mata kalian itu sapusnya ya, ya, atau sapus apa? Punktum lacrimal yang menonjol. Ya, ini kan menonjol ya di bagian mata ya, itu punktum lacrimal. Ya, punktum lacrimal. Ya, ada mata kanan kalian ya. Ada yang menonjol itu punktum lacrimal ya. Nanti akan masuk ya, kanalikuli. Ya, kanalikuli ya, kanalikuli lacrimal. Anterior. Jadi ada kedua ya, ada yang superior, inferior ya, atas bawah ya. Nanti dia bisa ke mana-mana saja ya. Kemudian dia akan masuk ke Ductus. ya, sapus. Ya. Sapus, ingat sapus itu ya kantong ya. Ini ya berarti kantong ya, sapus lacrimalis. Kemudian akan ke Ductus nasolacrimalis. ya, terus nasolacrimalis ke Lambung. ya, Kemana? ya muka ya, nasalis ya, dia ya, ya itu ya. Nanti setelah itu makanya kalau kalian nangis ya, kadang kan ada mungkin kalian hirup kayak mungkin kayak kalian pikir ingus ya, nah, itu sebenarnya air mata ya. Itu untuk normalnya ya bisa dialirin terus ya. Kalau misalnya kalian sedang nangis ya, itu produksi lacrimal berlebihan, nah tentunya akan tidak cukup untuk masuk ke dalam ductus ya, atau sapus lacrimal ya, makanya akan turun ke bagian mata ya, itu akibat produksi air matanya berlebihan ya. Makanya jadi definisinya menangis ya, udah turun air matanya ya. Oke, itu kemudian nah ini ya, kemudian tadi ya untuk bagian-bagiannya ada tunika fibrosa ya, tunika fibrosa ya. Jadi ada sklera dan kornea ya. Nah, jadi untuk yang sklera ini masih vaskular ya, yang diperdarahi oleh arteri vena ciliaris ya, dari vena ciliaris. Makanya ada injeksi ciliar ya, ya, pengobatan
ya. Sedangkan yang kornea ya, sedangkan kornea itu dia avaskular ya, avaskular. Jadi dia untuk nutrisinya ya didapati dari mata sama Humor aku sih kan. humor aquos ya, humor aquos ya itu. Jadi karena avaskular kan bingung ya, dari mana dia dapat nutrisinya ya. Nah, itulah dari air mata sama humor aquos ya, humor aquos. Sedangkan kalau dari saudara kan sudah jelas ya, dari vena ciliaris ya, vena ciliaris. Nah, kemudian untuk kornea kan ada berapa lapis? 6. Ya, 5 ya. 5. Ya, apa aja? Epitel. Ya. Oke ya, itu ya. Jadi nanti ada ininya ya, bagian histologinya ya. Kalian bisa lihat ya bagian mana yang epitel, yang membranan, kemudian ke bawah ke endotel. Ya. Itu juga penting ya untuk ditahu ya. Oke, kemudian ini ya, jadi apa namanya, untuk kornea ya itu ada beberapa ya, ada beberapa penyakit itu ya. Apa yang tadi di sini? Ada penyakit di kornea apa aja? Katarak. Glaukoma. Katarak kan lensa ya, lensa. Ada ini ya, kayak keratitis Oh, keratitis. ya, keratitis. Nah itu nanti kalian bisa ikut terkait dari lapisannya itu ya, dari mana lapisannya. Kalau dari sklera ya ada Skleritis. skleritis, Skleritis. skleritis ya, itu nanti pelebaran liar ya, dari skleritis. Kemudian ada lagi kalau di DD-nya kemarin kan kalian ada ini ya, ya konjungtivitis ya, sesuai ya di konjungtivanya ya. Kemudian blefaritis ya, ada ini ya, pterygium ya, pterygium ya ada ya. Pterygium itu kan apa? Masuk fibrosa. Ya jaringan ya, Jaringan bentuknya fibrosa. jaringan fibros ya. Fibros nanti akan berbentuk seperti segitiga ya, dia bentuknya ya seperti segitiga ya. Oke, segitiganya itu dia dari sini ya, ujungnya ya, jadi ujungnya itu akan mendekati ke daerah pupil ya, atau ke bagiannya kornea ya. Nanti lama kelamaan atau dibiarin akan menutupi ya, yang menutupi dari ini ya, pupilnya ya. Kalau pupil ditutupi ya sudah, berarti terhalang oleh jaringan tersebut ya. Kan ada grade-grade-nya juga ya, bisa kalian cari. Oke. Kemudian kalau ini ya terkait otot-otot bola mata tadi, ada penyakit seperti Ptosis. Ya gangguan ini ya, apa, strabismus juga ya, Strabismus. masuk ya. Strabismus itu tidak tahu ya, Tidak. ya sering ya, tidak fokus ya. Nah, itu makanya ada ini juga pemeriksaan cover uncover ya, yang nanti untuk pemeriksaan di lab ya, untuk matanya apakah jadi gitu ya. Yaitu untuk lapisan tunika fibrosa ya, tunika fibrosa. Kemudian kita ke bagian Vaskulosa. tunika vaskulosa. Nah, di sini ada Koroid. ya. Nah, jadi 2/3 ya bagian ini ya dari koroid ya. Nah, dia sesuai dengan ini ya, dia vaskular ya, sangat vaskular ya bagian koroid. Perdahnya juga mirip sama ya, anterior ciliaris ya. Nah, ini kemudian kalau kita bisa lihat dari depan, kalau kita pakai ini ya, pen light ya, yang kita bisa lihat ini namanya ya, Iris. ya, iris yang
menentukan warna mata kalian ya. Kalau bule-bule warnanya biru, hijau ya ini karena memang irisnya ya, irisnya berwarna seperti itu. Kalau kita kan rata-rata hitam ya atau coklat ya, itu sesuai dengan warna iris. Oke. Oke, nah kemudian kita lihat di bagian dalamnya ya. Nah ini ya, di bagian dalamnya itu sebenarnya dia di bagian dalamnya ini sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam retina ya, untuk bagian dalamnya ya, ke bagian dalam. Oke, nah nanti di bagian tunika vasculosa ini juga terdapat Badan siliar. siliar ya, badan siliar, tempat produksi yang tadi disebut Umur aqueous. ya, humor aqueous ya, humor aqueous. Ini di belakang ini ya. Kita lihat ya. Oke, jadi ini ada namanya Lensa. lensa ya. Kemudian ini yang membentuk dari luarnya pupil ya, pupil. Nah jadi udah tahu kan perjalanannya humor aqueous kemana? Humor aqueous tadi diproduksi oleh Siliar body. Badan siliar. siliaris ya, badan siliaris ya. Diproduksi oleh badan siliaris ya. Nah, nanti dia akan memproduksi dari humor aqueous ya, humor aqueous ya, diproduksi nanti akan keluar ya ke anu dulu kan COP kamera okulis posterior ya, kamera okulis posterior. Nah, jadi lihat kan mana COA, COP ya. COP itu bagian yang mana? Kamera okulis posterior. Udah lupa? Kan baru ya, belajar SGD ya. Kan di skenario ada ini segmen anterior ya, begitu depan. Coba searching. Nggak ada ya di mata depan ya. Ya, jadi ini ya humor aqueous ya. Ya, humor aqueous diproduksi oleh badan siliar ya. Di mana nanti badan siliar itu terletak di BMB ya. Bahasa Indonesianya biasanya kalau kalian baca BMB atau bilik mata belakang atau kamera okuli posterior. Ya. Kamera okuli posterior itu dia berarti terletak di belakang lensa. Nah, di belakang lensa kan ini ada ruangan ya, ada ruangan celah ya. Nah inilah disebut kamera okuli posterior. Posterior kan belakang ya, jadi kamera itu ya, kamera okuli kan lensa ya, kita ibaratkan ya untuk kamera kita ya, lensa tersebut. Jadi di belakang lensa ya, atau bilik mata belakang biasanya bahasa Indonesianya ya. Nah nanti humor aqueous tersebut ya akan keluar ya di sini ya, di sini ya. Nah ini kan akan keluar keluar menuju pupil ya, keluar menuju pupil, masuk ke COA ya, kamera okuli anterior atau bilik mata depan, BMD ya, yang ini ya. Nah, ini ya di sini ya, di bagian sini ya, di bagian sini. Oke, ya setelah itu akan masuk ke dalam ini ya. Ini ke kanal ya, kanal square ya, ke kanal square ya. Jadi dia nanti ada di sini ya, kanal square, ada di kiri kanan dari square ya, kanal square. Nanti dia akan masuk ke ya vena di ya,
uveitis dan uveitis jadi akan masuk ke sana ya. Itu. Nah, tadi ada yang disebut glaukoma ya. Nah, glaukoma terjadi akibat pembendungan ya, pembendungan ataupun tersumbat dari pengeluaran ini ya, humor aquos tersebut ya. Nah, jadi kan humor aquos itu kan selain memberikan nutrisi ya, juga melakukan ini ya, penekanan ya, penekanan pada bola mata tersebut ya. Jadi sehingga bola mata tersebut menjadi ini ya lunak ya. Nah, jadi akibat pembendungan ya, glaukoma itu bisa terjadi akibat ini ya, tertutupnya badan siliar tersebut ya, saluran pembuangan badan siliar tersebut tertutup ya. Jadi dia sehingga tidak bisa mengeluarkan atau menyalurkan humor aquos tersebut ya ke sudut mata depan ya, dan lain sebagainya. Sehingga menumpuk humor aquosnya mengakibatkan penekanan TO ya. Definisi glaukoma kan peningkatan TO ya, tekanan intraokuler. Intraokuler. Jadi glaukoma itu macam-macam ya, bisa dibaca dari sudut terbuka, sudut tertutup ya. Jadi intinya itu dia tidak bisa mengalirkan dari humor aquos tersebut. Itu kemudian kemudian di sini ada lensa ya. Lensa untuk ini kan akomodasi ya, itu diatur oleh apa ini? Kalau kalian logikakan lensa ya, kan kalau kalian lihat seperti mata kucing ya, mata kucing kan kalau gelap lebar ya, lebar. Kalau siang kan yang menyempit ya, karena kan untuk meminimalisir cahaya yang masuk ya mata kucing, jadi makanya dia pupilnya kan sempit gitu ya. Itu ada apa yang berfungsi? Yang ini juga salah satu yang menghubungkan antara lensa ke badan siliar. Iris. Apa? Iris bukan? Apa? Iris bukan. Ya. Ini jadi kan lensa kan pupil. Tidak hanya menggantung begitu saja ya. Kalau tidak ada yang mengikat, lensa akan jatuh ya, atau disebut subluxasi lensa ya, nanti lensanya akan jatuh. Jadi ada butuh yang ligamentum Zonul. suspensi. ya, Zonul. ligamentum suspensorium ya, Ligamentum suspensorium. Itu nama lainnya zonulus. ya, zonulazin ya, zonulazin ini ya, zonulazin ya, ligamentum suspensorium atau zonulazin. Jadi dia itu seperti ini ya, badan siliar ini ya. Nah, jadi badan siliar ini ya, badan siliar ini nanti dia akan terdapat ligamentum suspensorium itu seperti jaring-jaring ya. Jaring-jaring tersebut dia akan mengikat ya, akan menempel dengan lensa ya. Jadi kalian ibaratkan ya ini ya, begini ya. Ini tangan saya ini ya, zonulazin ini ya, ligamentum suspensoriumnya. Jadi kalau mau melihat ya akomodasi yang melihat jarak jauh dekat, jadi dia akan antara kontraksi atau relaksasi ya, seperti itu. Nah, itu fungsi dari ligamentum suspensorium atau zonulazin. Atau kalau di sini kemudian nanti lensa ada bagian-bagiannya juga ya. Kemudian di bagian dalam ya ada tunika nervosa ya, tunika nervosa ya, ada nanti bagian retina ya, bagian retina. Kalian untuk melihat sesuatu itu bisa fisiologinya ya,
cahaya masuk akan melewati apa saja? Media refraksi. Media refraksi Kornea. apa? Jadi cahaya masuk melewati apa? Kornea, Kornea, lensa, ya, lensa, pupil lensa, terus vitreous chamber, aqueous humor, vitreous ya, chamber, sumor, retina, ya, retina ke mana? occipitalis. Eh, ini kan ke semua ini retina ya, ya kan? Retina. Dia akan ke bagian mana? Apakah cahayanya berarti menyebar? Tepat di Bagaimana? retina. Ya? Apa? Tepat di retina loh. Enggak. Tetap di retina. Retina kan yang mana? Retina kan sini ya. Iya. Ini Semua ini kan retina. Berarti menyebar itu. Apa itu? Apa sih? Semua. Nervus, Apa? enggak anjir. makula. Apa? Dia lurus ke Cahaya berarti akan fokus dia ke fovea centralis. Fovea centralis kalau kalian lihat mana sih dia? dia itu seperti cekungan. Cekungan kalau kalian lihat di gambar ada bagian yang cekung di retinanya. Apa? Ya, bagian fovea centralis. Ada bisa nanti di bagian sini dia ada bukan. Diskus optikus nggak dia? Nah, itu ya, jadi dia nanti akan cahayanya harusnya ya normalnya dia jatuh ke fovea centralis. Itu ya. Nggak ada tuh. Nah, sini ya dia jadi bentuknya seperti ini ya, cekungan ya, cekungan ya sini ya. Nah, jadi cahaya itu masuk ke fovea centralis. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa harus dia di sana? Iya. Kenapa? Karena Hah? apa? Iya. Memantulkan cahaya. Memantulkan cahaya. Iya. Kenapa dia bisa memantulkan cahaya? Karena ada apa? Cekung karena Apa? Ya cekungan. Karena Ya, cekungan. cekungan itu ada apa? Gitu. Jawab saya tanya lagi. Ada sel? Pernah dengar ini? Sel batang, sel kerucut. Oh, Pernah baca nggak? Pernah dengar? pernah. Ya itu ya. Iya, Atau benar. bahasa ininya sel rod Iya. cell, Oh, cone, rod cone cell. Nah itu ya. Karena di fovea centralis ini kaya akan cone cell, sel kon atau sel kerucut. Ya, kon kan kon ekstrimnya kayak kerucut ya. Ya, konsel ya, kaya akan konsel. Jadi konsel itu kan nanti yang akan saya menerima rangsangan cahaya. Ya. Kalau di tempat lain itu dia rangsangan gelap ya, sel batang ya, konsel itu khusus untuk yang gelap. Ya, kalau konsel itu ya, makanya kita bisa melihat. Karena dia memang jatuh ke fovea centralis yang kaya akan sel kon, ya, sel atau sel koni ya. Bahasanya. Ya. Kemudian setelah dari sini dia akan masuk ya merangsang ke nervus optikus. ya, nervus opticus ya, nervus opticus. Itu ya. Jadi normalnya makanya kita bisa lihat ya karena cahayanya tepat jatuh di fovea centralis ya. Jadi bukan di retina ya, retina kan luas ya. Jadi dia harus fokusnya ke fovea centralis. Ya. Oke. Ya kalau dia jatuhnya lebih jauh, ya jadi nanti rabun dekat ya di sini ya. Lebih dekat ya rabun jauh jauhnya ya. Ya, jadi rabun dekat miopi per meter itu ya berarti dia jatuh cahayanya itu tidak tepat pada Fovea. centralis. Jadi jatuhnya itu bisa di depan fovea centralis ataupun di belakang fovea centralis. Hanya jadi rabun jauh atau rabun dekat tergantung. Ya, seperti itu. Jadi makanya masuk ke rangsangan ini ya, nervus opticus. Ya, nah, nanti dari nervus opticus dia nanti akan ke belakang lagi ya, kalian baca ke chiasma opticum. Chiasma opticus gitu ya. Nanti itu masuknya ya terkait dari buta ya, apakah buta
sebelah ya, itu kebutaan itu ya terjadi salah satunya karena defek dari nervus tersebut ya, bisa dari nervus optikus ataupun nervus ini ya, chiasma opticum ya di bagian belakang. Nanti kalian tadi ada seperti gambaran X itu ya, itu persilangan ya, persilangan. Jadi nanti kalian belajar fisiologinya kenapa penglihatan itu kan ada di terbalik ya, definisi benda ya, kita melihat benda kan terbalik ya. Udah ini ya fisiologi belum? Belum ya. Ya nanti fisiologi penglihatan itu ya. Jadi kita tidak melihat apa yang kita terima rangsangan itu tidak serta merta bendanya seperti ini. Jadi nanti akan prosesnya terbalik ini. Ya nanti sehingga yang akan kita lihat bentuknya asli seperti ini. Ya. Nah, jadi ya kontrol ya. Nanti kalian pelajari di fisiologi ya, fisiologi penglihatan ya, bagaimana benda yang kita lihat itu bisa kita deskripsikan sesuai bentuk aslinya. Kemudian untuk vaskularisasinya dari arteri sama vena sentralis ya, dari vena sentralis. Kemudian ada beberapa klinis ya, misalnya seperti ini ya, katarak ya kalau di lensa ya, itu lensanya kerup ya, kerup putih ya. Itu ada yang macam-macam ya, katarak matur ataupun primatur. Dia matang ataupun tidak matang. Kalau yang matang ya biasanya pada usia tua ya, berarti memang sudah lama ya. Jadi itu kita bisa tahu matur atau imatur itu cukup dengan pen light ya, cukup dengan pen light. Kita senterkan saja ke bagian mata pasien ya. Kalau ada berkas bayangan ya, jadi kan kalian ini ya, kalau kita center kan biasanya ada bayangan ya muncul ya. Kalau dia ada bayangan muncul di pada saat kita men-center lensa tersebut, berarti itu imatur. Imatur. Kalau tidak ada bayangan lensa ya, berarti dia matur. Itu cara gampangnya ya untuk mengetahui dia matur atau imatur. Kemudian untuk ya tadi sudah ya, subluxasi lensa akibat lensanya ini terjatuh ya, akibat terputusnya dari ligamen suspensorius. Ya, jadi ya lensanya udah jatuh, bisa jatuh ke bagian sini ya, ke bagian belakang bisa ya, ataupun nanti ya tergantung ya, ya biasanya dia seperti ini ya, dia tidak pas. Jadi dia terjatuh ya. Jadi ya pasti ya. Kalau katarak ya biasanya kita ganti lensanya ya, kita ganti lensanya. Untuk tumor akuos itu komposisinya apa? Lipid Ya, air ya. air 99% ya air. Jadi jangan nanya air apa, armada apa, dua ya, air ya. air mineral. Ada manis-manisnya. Padahal memang Itu ya untuk mata ya. Ada yang tanyakan dong mata? Oke. Ya. Oke. Akan belah. Kita akan habis ini. Dari Sini. Oke, ini ada yang tanya untuk mata dulu? Tidak ada ya? Nanti kalian baca lagi ya. Hah? Apa? Ininya ya. Apa? Testimoni. Ya, kita ke Musculus sini obliquus ya. inferior. ya. Samping kiri atau kanan? Medial sama lateral. Sampai jam berapa?
1035. Medial sama lateral. Yang di atas levator palpebral. Rectus superior sama levator palpebral. Nah ya, organ pendengaran, organ keseimbangan, ya, dulu koklearis, ya. Jadi telinga ya. Jadi telinga ini dibagi menjadi berapa bagian? 3. Apa aja? Telinga luar, dalam, tengah. Telinga luar, tengah, dalam ya. Dari luar dulu kita bisa melihat apa? Meatus, acusticus. Ya, daun telinga. Apa ya? Jangan bahasa Indonesia, apa bahasa medisnya, bahasa kedokterannya. Ya, auricula ya. Auricula ya. Daun telinga ya. Dua-duanya mana? Ada. Tuh, nah, jadi untuk auricula ya, ini yang bagian luar yang lebar ini bisa kita sebut dengan Helix. helix. Ya, helix. Helix ya, kalau kita terusin sampai bawah akan membentuk ya lobulus. Ya, lobulus auricula, tempat kalian pasang anting. Ya, lobulus. Jadi saya tidak masalah ya, tutup ya, baru pasangin. Jadi lobulus, ya. Kemudian the helix di depannya ada ini, ya anti helix. Ini ya. Ada helix dan anti helix. Nah, kita lihat anti helix ya. Oke, ini nanti akan membentuk ya crura anti helix. Dia akan cabang ya, cruranya akan cabang. Ini dua ya. Ini ya, ini kan bisa lihat ya. Bisa? Bisa. Jadi kan ada dua ya. Ini kan helix, anti helix. Nanti dia akan membentuk crura anti helix. Ada dua ini ya. Dua tangkai ya. Dua kaki-kaki ya. Crura anti helix. Nah, di bagian antara crura anti helix akan membentuk ya fossa triangularis. Fossa triangularis. Kayak gini ya. Jadi ya seperti bentuknya segitiga, ya triangular ya. Jadi pokoknya di antara crura anti helix tersebut akan membentuk fossa triangularis. Kemudian di antara helix dan anti helix akan terdapat celah disebut skapa ya. Skapa. Skapa ya. Skapa di antara helix dan anti helix. Untuk skapa. Nah, kemudian ya tadi ya anti helix. Kemudian kalau kita teruskan akan membentuk ini yang menonjol Incisura anterior. ya, Auris apa? Incisura mana? anterior. Tragika ya. Anti tragika ya. Anti tragika. Anti tragika. Jadi itu ya. Anti helix akan membentuk crura anti tragika ya. Kemudian di depannya ini ada tragus. Jadi ada tragus dan anti tragus. Nah, baru di antara tragus anti tragus akan membentuk ya incisura intertragika. Ya, jadi celah di antara tragus intertragika. Incisura. Celah antara tragus. Kemudian bagian sini konka ya konka auricula. ya konka auricula. Ya. Nah, bagian sini ya sebelum dia masuk ke meatusnya. Ya, konka
aurikular, Kemudian baru ke meatus, Meatus meatus apa? acus externus, meatus acusticus externus Atau telinga yang telinga luar ya. halus Yang AE, meatus acusticus externa ya ini ya. Jadi MA ini bentuknya ini ya. Nah, jadi bentuknya berkelok ya. MA itu bentuknya berkelok. Ya, atau dia bentuknya seperti huruf S ya. Dia tidak lurus ya. Jadi kalau sekali kalau pada anak-anak itu dia lurus. Nah, makanya anak-anak sering ini ya kadang memasukkan di dalam karena memang bentuknya itu dia tidak pada dewasa dia bentuknya S ya, jadi ada yang menghalangi sehingga dia tidak keseluruhan benda asing tersebut masuk ke sampai dalam. Ya, untuk bagian dari MAE ini ya dia 2/3 terdiri dari ini osea tulang ya osea 2/3 pertiganya terdiri dari apa ya cartilago biasa cartilago juga sama apa ini ya, jaringan mukosa ya lemak ya ini ya. Jadi makanya kalian serumen ya atau kotoran telinga tersebut ya dikeluarkan dari sini ya. Jadi makanya kotoran telinga atau serumen tersebut ya itu kalian tidak harus membersihkannya sampai dalam ya, karena memang karena produksinya di sini ya, jadi dia hanya di bagian luar saja ya, jadi tidak sampai dalam karena ini tulang ya, tulangnya tidak akan mengeluarkan serumen ya. Jadi kalian hanya membersihkan bagian luar saja ya, jika tidak perlu harus sampai bagian dalam ya. Jadi serumen tersebut itu bagus ya, fungsi untuk menghalau benda-benda asing ya agar tidak sampai masuk bagian dalam. Jadi tidak dianjurkan juga dibersihkan sering-sering ya, karena memang nanti dia akan menyerap sendiri ya. Serumen itu kan bersifat cairan ya, jadi dia nanti akan menyerap sendiri. Tapi kalau memang produksinya berlebihan ya hingga menimbulkan aroma yang sedap, kemudian ini ya aroma ya telinga luar ya, setelah itu masuk akan bertemu dengan membran timpani ya. Ya, membran timpani itu bisa kita masukkan juga ke bagian telinga luar maupun telinga tengah sebenarnya ya. Tengah ya. Dalam kan kedalaman ya. Nah, jadi membran timpani itu sebenarnya bisa kita masukkan juga termasuk telinga luar ataupun telinga tengah. Jadi ini membran timpani ya, bentuknya seperti ini ya, gendang ya, karena memang fungsinya seperti gendang hitam ya. Ini ya. Ini terdiri ya, nanti ada terdiri dari bagian pars tensa tensa sama flaccida. Jadi pars tensa itu yang bagian ini ya, pars flaccida nanti bagian dalam ya, seperti ya, namanya tens ya, tensa itu dia ada membutuhkan penekanan. Jadi sesuai dengan suara yang didapat. Dan membran timpani nanti akan dibagi menjadi 4 regio.
kita gini kan, ini kan telinga kiri ya, sebelah kiri ya, ini. Nanti akan dibagi menjadi empat bagian ya, yang Kuadran. 1, 2, 3, 4. Ini ya, ini kan dibagi menjadi 4 ya. Kuadran superior. 4. Yang 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang 1 itu bagian antero superior. Ini bagian antero superior ini. Bagian depan atas. Ya, bagian depan Superior, atas. posterior, Antero superior. Yang Inferior. 2 itu antero inferior. Yang 3 Posterior. superior posterior. Yang posterior superior. Yang 4 baru yang Anterior, inferior. inferior posterior. Posterior inferior. Oke. Bagian depan, bagian belakang bawah. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan telinga, kita menggunakan ini ya, namanya apa ya, pemeriksaan telinga ya, pas namanya ya, corong itu ya, masuk telinga ya. Jadi kita melihat ya, nanti akan terdapat berkas cahaya. Kalau nanti kalian waktu skillet akan lihat misalnya ke telinga teman kalian masing-masing, jadi akan tampak seperti berkas cahaya. Berkas cahaya itu kan kalian kalau lihat suatu benda yang kan ada berkas ya, berkas. Nah itu disebut cone of light. Ya, cone of light. Ya, yang bukit ya, ya. Itu dia terletak di bagian regio kedua ya, di antero inferior ya, bagian kedua antero inferior. Itu berarti kondisi membran timpaninya itu bagus ya kalau terdapat cone of light. Karena kalau kalian tidak menemukan cone of light, berarti kemungkinan terjadi bisa perforasi ya, bisa lubang ya, lubang perforasi di membran timpaninya ya. Itu yang kalian harus lihat ya. Jadi bentuk membran timpaninya seperti ini ya, kayak apa ya, sekat tipis ya, tipis yang tembus cahaya ya. Pernah lihat tidak membran timpani? Belum ya? Ini seperti kayak selaput tipis ya, bening. Itu ya untuk telinga luar. Kemudian kita ke telinga tengah ya. Telinga tengah ini ada Mealis incustafes. ya, ada ossicula auditiva ya, ossicula auditiva yang tadi ya, telinga tulang pendengaran. Ada tulang pendengaran ya, ossicula auditiva. Ossicula auditiva. Jadi tulang-tulang pendengaran itu ya tadi ya, malleolus, incus dan Stapes. stapes. Ya, bagian yang melekat dengan membran timpani itu malleus ya, malleus ya, bukan malleolus, malleus. Yang ini ya, yang tulang ini ya, pas malleus. Ini kan malleus, yang ini incus. Ini kan ada sendinya ya, ada artikulasi yang memisahkan. Ini yang malleus. Nah yang melekat langsung dengan membran timpani ini yang malleus. Malleus bagian yang manubrium. Jadi malleus itu ada bagiannya lagi.
ada yang kepala ya, Kaput, malei, kolum, manubrium. manubrium yang panjang ini ya, manubrium yang lekat dengan membran timpani. Ujungnya ini nanti disebut dengan umbo, 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 bukan umbo, umbo ya, ujungnya ini disebut umbo. Oke ya. Kemudian ini ada tulang infus. Infus. Nah di antara malleus dan infus ini ada sendi juga, artikulasio. Itu malleus. Inkudo. Infus. Kemudian ada oh bukan, ini saya lupa. Oh, kayaknya ini yang stapesnya. Ini ya, stapes. Ini ya, stapes. Ini masuk ke telinga tengah ya, malleus, infus dan stapes. Nanti ya suara akan dihantarkan ya, jadi masuk dari genggaman dari membran timpani ya, dihantarkan ke malleus, infus, stapes ya. Nanti di stapes inilah akan dibagi ya, nanti ada skala vestibuli ya, sama skala timpani ya, skala timpani. Nanti kalian pelajari ya fisiologi pendengaran. Nah kemudian di bagian tengah-tengahnya dia ada namanya vestibular ya, itu ya tempat di tengah itu apa ya, berdiam ya. Lokasinya di situ ya, vestibular ya, vestibular. Kemudian telinga dalam ya, telinga dalam ini ada sebut ya, koklea. Koklea. Rumah siput ya, sama Kanalis. ya, kanalis, Seminaris. semi sirkularis ya. Oh ya, semicircular. Kanalis, semi sirkularis. Jadi ada yang bagian apa ya? Ini kan ada 3. Anterior, posterior. Ya, superior, posterior sama lateral. Lateral pokoknya ya samping ya. Samping. Superior, posterior, lateralis. Ya. Bagian-bagian. Ini ya nanti tempat apa ya, skala ya, nanti ada skala sendiri sama skala Panas? timpani ya, skala timpani yang bisa kita temukan nanti terkait organokorti ya. Mendengar organokorti? Korti. Apa organokorti? Organokorti. Korti ya, corti. Korti ya itu. Ini untuk organ utama ya pada saat pendengaran organokorti. Kemudian di bagian sini batangnya ada apa? Di bawah dari kanalis semicircularis. Mana dia? Sebelum masuk ke koklea akan ada Mana dia?
Ini loh di bawahnya. Nih. Ya, utriculus sama Oh ini. sacculus ya. Utriculus dan Utriculus. sacculus. Mana? Nih, sakul sama utriculus. Nah, nah ini kalian tahu kan kenapa dibentuk ada yang lateral, superior. Nah, ini misalnya kalau kalian ini kepala kalian bergerak, yang buat dia seimbang ya. Misalnya kalau samping gini, jadi berarti yang lateral, yang atas bawah ya, superior, ya. Kemudian yang begini, ya, superior ya. Jadi makanya kalian bisa melakukan fungsi 3 dimensi ya. Fungsi 3 dimensi ya, ini akan akibat kanalis semicircularis. Ya. Jadi ya kalian bisa naik turun ya, bisa ya miring kiri kanan ya, dan bisa bagian samping ya, fungsi dari kanalis semicircularis ya. Kalau salah satunya ada gangguan, ya mungkin mengakibatkan gangguan dari keseimbangan. Makanya kalian ada ini ya, misalnya Oh iya. vertigo ya, pusing berputar, ya itu akibat dari ini ya, cairan endolimfe, perilimfe ya di dalamnya ini ya berputar ya, tidak seimbang. Nah, itu kan ada ini kan gambarannya biru ya, cairan biru. Cairan endolimfe ya, kalian ini ya bisa baca ya, bisa baca ya di psikologisnya ya. Nah, padahal ada gambar Kemudian, semua. selain Gila. itu ini ya di Anatomi. bagian telinga tengah ya, maka kalian ingat ini ada saluran ya, namanya apa? Tuba ya, tuba auditiva ya, ini ya tuba auditiva dia terhubung ke Berhubung ke apa dia? ya, paring ya. Nih, tuba paringo tim. Ya, jadi nanti terhubung ke masa. ini yang Oh, misalnya terhubung. kalau Faring. kita, ya, orang dewasa itu dia lebih turun ya, lebih turun posisinya ya, lebih turun posisinya kalau kita yang udah dewasa. Kalau pada anak-anak dia lurus, lebih lurus ya, apa namanya, bentuk tuba auditivanya lurus. Nah, nanti makanya kalau anak-anak terjadi infeksi saluran pernapasan yang bisa laringitis ya, seperti itu, nanti infeksinya tersebut bisa menyebar ke telinga ya, melalui tuba auditiva. Jadi infeksinya ya karena posisinya dia landai ya, lurus, jadi dia bisa gampang bermigrasi ke daerah telinga ya. Terutama nanti yang mengakibatkan dia infeksi dari membran timpani ya. Pernah jadi ini kan misalnya penuh nanah di telinganya, di dalam telinga ya, otitis ya, otitis media ya. Nah, itu di belakang membran timpaninya itu ada nanah, infeksi ya, ya akibat awal mulanya ya akibat penyakit saluran pernapasan faringitis ya, gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya, biasanya kita kalau periksa ini ya, periksa telinga ya, dapati ada gambaran ini yang bisa konofleknya tidak tampak, ataupun dia ada gambaran ini ya, mana telinga. Itu biasanya makanya di bagian regio yang kedua ya, bagian regio yang kedua yang anterior inferior itu salah satu tata laksananya dengan
miringotomi. Ya, bukan miring ya, namanya aja ya miringotomi. Jadi dia di sisi ya, sisi dirobek dengan terimanya ya. Jadi khususnya tempat lokasi miringotomi itu di bagian regio kedua, di antero inferior. Posisi miringotomi atau posisi di sayap, yang posisi sayapnya untuk mengeluarkan nanas. Makanya penting juga kita tahu untuk bagian-bagian atau regio dari membran liver. Ya, itu saja ya. Nanti kalian bisa baca lagi ya. Baca lagi.